Seperti biasa, sebelum kita mulai video ini, subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat lagi bahas brand lokalnya. Dan sebelum kita mulai video ini, kita bumper dulu. Balik lagi, bahas-bahasan lagi. Saya Vanol Diki. Di video kali ini seperti di judul, saya bakal bahas sirup supply yang kayaknya udah 10 bulan pemakaian. Kayaknya sih ya total ditotalin nih, nggak setiap hari dipakai kan. Jadi ditotalin kayaknya 9 bulan pemakaian. Jadi langsung aja, ini udah dicuci, udah dibersihin sama saya pakai aseton, terus udah di yellowing sama saya juga. Yang sekarang ini saya pinjam lagi dari teman saya. Langsung aja kita ke sepatunya. Ini dia sepatunya. Jadi saya ngasih tahu juga kalau sebelumnya ya, sebelum dibersihin juga saya untungnya ada videonya. Jadi saya liatin gimana sebenarnya sebelum dibersihin kayak gini guys. Langsung aja kita ke sepatunya. Ini untuk di bahan uppernya, kelihatannya sih dari kanvasnya ini udah agak pudar ya, nggak hitam seperti yang sebelumnya. Dan yang kerennya nih, si sablon dari logo sirup supply-nya itu sendiri ini masih awet, nggak ada yang kepocel ya, kebuka atau luntur sedikit pun, masih sama, masih tebal seperti yang sebelumnya. Tapi ada retakan-retakan yang nggak masalah sih sebenarnya, nggak ada kelihatan juga. Kalau misalnya saya giniin, ini ada retakan kecil. Ke eyeletnya nih, di eyeletnya ini kenapa saya bahas eyeletnya? Karena eyelet tuh ringkih, kayak mudah berkarat. Karena kan kalau misalnya kalian pakai sepatu pasti kalau kehujanan ya udahlah kagok ya, kehujanan aja gitu. Jadi lama kelamaan kalau misalnya besi itu pasti berkarat. Nah di sini eyeletnya keren sih, nggak ada yang berkarat, kecuali ada satu doang yang bagian sini nih, di yang kiri paling atas. Di sini doang yang berkarat, di luarnya ntar saya liatin di video juga. Untuk si stripe-nya ini nih, si jahitannya sendiri keren juga nih, nggak ada yang lepas, nggak ada yang copot, masih sama seperti sebelumnya saya bahas. Lanjut kita ke bagian insole-nya. Sebelum itu ada bagian tangnya dulu nih, kalian saya buka. Aduh, dalam. Untuk di bagian tangnya ini ada sablonan dari sirup supply-nya juga. Masih sama juga seperti yang sebelumnya, nggak ada yang pecah, nggak luntur. Nggak ada yang pecah sih, ini nggak ada yang pecah, bener nggak ada yang pecah, kecuali yang logo ini doang ya, ini masih awet. Nggak ada yang kepocel. Apa sih kepocel bahasa Indonesia? Kebuka, ngelupas. Nah, nggak ada yang ngelupas dan nggak ada yang luntur. Keren sih. Langsung kita ke insole-nya. Untuk di bagian insole-nya ini, nah ini salah satu sweet memory. Iya, sweet memory. Apa ya, yang lucu sih, saya awal-awal pertama bahas tentang si sirup supply ini, saya nggak tahu kalau misalnya dia pakai insole-nya Getske. Jadi saya bilangnya GE Technology. Kalau sekarang saya tahu, jadi bilangnya ini Getske. Iya, GE Technology sama aja. Iya. Baca. Di sini untuk si insole-nya sendiri udah agak tipis ya. 9 bulan pemakaian, jadi Getske udah agak tipis. Harusnya ganti lagi sih, bisa nih ukuran 43 ya kalau salah ya. Ini size 43. Terus untuk di sini nih ada sebenarnya si sablonannya sebelumnya tuh saya lupa juga ini tulisannya apaan, kayaknya sirup supply logonya, cuman udah terkikis habis dan jadi polos kayak gini guys. So far sih kalau misalnya di bagian sisinya ya, bagian ini nih yang lekukan juga, ini masih empuk juga nih. Cuman di yang pas di telapak kaki doang yang udah nggak empuk sih, nggak empuk banget ini. Lanjut kita ke bagian midsole-nya nih. Untuk midsole-nya seperti biasa nih, ini bagian paling ringkih kan biasanya di brand-brand lokal ya. Karena bagian lem-lemannya, jujur ini sebenarnya saya liatin juga videonya ada yang sebelumnya, ini lem-lemannya udah luber. Jadi menguningnya kelihatan banget di bagian sini. Bagian tuketnya juga. Lalu di belakang heel patch-nya, terutama sih paling banyak di bagian bumpernya itu ya guys. Jadi sekarang kita lihat di bagian yang sering ketekuk nih, apakah si lem-lemannya ini membuka lebar atau enggak. Let's see guys. Wow, untuk 9 bulan nih ya menurut saya
ini masih aman sih, jujur masih aman banget. Gak lebar, ngebukanya masih wajar untuk segini tuh. Sebelahnya juga sama nih. Dan yang sebelah kirinya sama juga nih. Masih wajar, di batas wajar. Di batas wajar. Lanjut kita ke bagian outsole-nya. Nih, di bagian outsole-nya pun dia masih bagus, guys. Masih keren, masih tebal. Kecuali kayaknya dia pakai motor. Nih, di belakang sini doang kecil. Saya nggak liatin, kayaknya di video nggak ada deh. Saya liatin di sini aja. Di sini masih udah terkikis sedikit nih di sini, bagian sini. Gitu, guys. Jadi oke banget nih stirrup supply. Untuk harganya kalau nggak salah 400 ribuan ya, dan itu masih worth it banget sih untuk dibeli gitu, guys. Ini sedikit tambahan dari saya biar ada feedback buat stirrup supply juga. Bagian kerapihannya aja sih ya, bukan tentang jahitannya. Ini udah keren sepatunya, cuman di bagian yang di lem-lemannya aja. Untuk di bagian foxingannya ini, jujur sih kalau misalnya di foxingan ini ya, di bumper atau di heel patch, ini masih oke aja pakai aseton. Cuman kalau misalnya di bagian foxingan midsole ini ke uppernya langsung, itu agak ringkih sih sebenarnya. Karena saya nggak tahu ini ngilangin yang kuning-kuning gini nih. Ini kan kurang enak juga dilihatnya. Gimana caranya kalau misalnya pakai aseton, takutnya ngelunturin si warna uppernya sendiri. Itu doang sih sebenarnya. Nah, oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Sorry banget kalau misalnya kurang tentang penjelasan si stirrup supply ini, dan ya gitu aja. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share video jika berkenan. Tonton video-video saya yang lain, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya.